Alhamdulillah, Dokter Ayu. Alhamdulillah, Dokter Putri sudah hadir bersama kita. Izin saya mulai acara pada hari ini. Sebelumnya saya buka dengan pantun dulu, boleh? Ke Masjid Agung di bulan Ramadan. Hati bersih menyambut ibadah. Dari prediksi menuju pencegahan, demi ibu selamat dan generasi penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kami hormati Ketua Pogi dan juga Sekjen serta pembina dan juga pengurus Pogi Cabang Sumatera Selatan, Ketua dan pengurus Pogi Cabang yang hadir pada hari ini, dan juga para narasumber yang kami hormati untuk webinar hari ini. Di sini kita bersama Dr. Putri Mirani SPOG Subspesialis Kedokteran Feto Maternal dan juga Dr. Abarham Martadiansa SPOG Subspesialis Kedokteran Feto Maternal. Dan juga tak lupa kami sapa para guru, profesor, dokter, dan juga sejawat SPOG, dokter umum, para residen, serta seluruh peserta webinar dari berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah, pada hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas berkat rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul dalam webinar nasional seri 2 aktualisasi mutakhir pembelajaran dan praktik obstetri dan ginekologi Sumatera Selatan atau disingkat Ampera Pogi Sumsel. Salawat dan berserta salam juga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengajarkan kita pentingnya menjaga amanah kehidupan. Pada bulan suci Ramadan ini, semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi amal jariah, terutama dalam upaya menjaga keselamatan ibu dan juga generasi yang akan lahir. Saya, Dr. Siti Rayus POG, yang akan memandu webinar kita pada hari ini selama 90 menit ke depan. Baik. Sebagai pengantar untuk kehamilan risiko tinggi, ini adalah amanah dan juga sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita. Maka untuk pendekatan prediksi dan juga pencegahan adalah bagian dari ikhtiar ilmu kita dan tanggung jawab dari profesi kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, itu akan kita bahas tentang deteksi dini melalui USG, Doppler, dan juga biomarker atau soft marker. Dan yang kedua, kita bahas dan diskusikan tentang pencegahan preeklamsi dan juga fetal growth restriction yang berbasis evidence. Baiklah. Baik, sebelumnya kita membacakan tata tertibnya dulu ya dok ya. Jadi karena setiap peserta nanti bisa kita aktifkan kameranya dan juga untuk meng-unmute masing-masing. Maka untuk saat ini diharapkan selama paparan nanti mohon di-unmute dulu. Kemudian nanti pada saat diskusi kita bisa itu langsung berinteraksi nanti dengan meng-unmute dan juga untuk raise hand bagi peserta nanti yang ingin berdiskusi langsung. Kemudian nanti akan ada link absensi juga, link absensinya juga nanti di-share di link dan juga di grup, nanti mohon harap diisi. Dan nanti akan ada link LMS dan juga ada pretest dan juga post-test yang akan dibagikan dan mohon juga diisi. Dan nanti akan dipandu dengan dari Diklat RSMA untuk mendapatkan SKP-nya. Baik, untuk pembicara yang pertama, ini Dokter Abar Ahmad Ardiansa SPOG Subspesialis Kedokteran Feto Maternal. Beliau akan menyampaikan presentasi melalui video. Kebetulan untuk presentasi beliau berhalangan untuk hadir secara live, tapi nanti pada diskusi insya Allah beliau bisa hadir. Ini yang materinya tentang deteksi dini kehamilan risiko tinggi dan peran USG, Doppler, dan juga biomarker. Baik, untuk persiapan video, saya bacakan sedikit CV singkat tentang beliau. Dr. Abarham lahir di Palembang pada tanggal 14 Maret 1982, yang beliau adalah alumni untuk konsultan kedokteran petomaternalnya adalah Fakultas Kedokteran UI yang lulus tahun 2018, dan untuk SPOG-nya beliau alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Untuk jabatan pada saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua HKFM Cabang Palembang, kemudian Ketua Pokja-In Alarm di Pogi Cabang Sumatera Selatan, dan juga anggota Pokja-In Alarm PP Pogi. Dan juga beliau menjabat sebagai Sekretaris Divisi Peto Maternal di FK Unsri RSMH.
dan sebagai staf mengajar dan juga dosen di Divisi Kedokteran Fetal Maternal Bagian Obstetri dan Gynekologi Fakultas Kedokteran Sriwijaya. Berikut Zoom video recording dari Dr. Abraham selama 30 menit ke depan. Terima kasih. Ya. Ada suara nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Mohon izin para guru, senior, teman senior sekalian, saya diberikan tugas kali ini untuk berbagi atau berdiskusi mengenai pemeriksaan biomarker ultrasonografi dalam mendeteksi suatu kehamilan patologi. Dalam hal ini nanti kita akan bahas dua topik besar saja. Yang pertama, deteksi IGR dan preeklamsi, ya itu akan jadi satu topik bahasan karena dia berbagi patofisiologi yang sama. Yang kedua, itu bagaimana melakukan screening kelainan genetik trimester pertama. Sebelum kita masuk ke topik USG, kita akan refreshing dulu ya, Dok. Bagaimana sih patogenesis dari preeklamsi dan IGR? Jadi pada prinsipnya keduanya berbagi patogenesis yang sama, yaitu adanya suatu gangguan presentasi. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri kiri layar, itu adalah gambaran presentasi yang normal, sedangkan yang kanan itu yang preeklamsi atau IGR. Pada kehamilan yang normal, Estraphiles trophoblast ini dia menginvasi arteria spiralis. Nah, bagian otot dari arteria spiralis itu akan digantikan oleh Estraphiles trophoblast. Karena arteria spiralis itu kehilangan bagian otot, maka dia kehilangan kemampuan konstriksinya, akan jadi dilatasi maksimal dan pembuluh darah menjadi lebar, resistensi perifer menjadi turun, dan blood flow meningkat. Nah, pada preeklamsi ataupun IGR, ini terjadi suatu invasi tromboblas pada arteria spiralis. Namun, kedalaman invasinya atau kualitas invasinya tidak sebaik pada kehamilan yang normal. Akibatnya, bagian otot dari arteria spiralis yang mestinya digantikan oleh tromboblas ini gagal digantikan. Kalau kita lihat ini yang hijau ini, dia komponen ototnya masih tebal. Akibatnya apa? Pembuluh darah tetap dilatasi, tetapi dilatasinya tidak semaksimal kalau dia kehamilan yang normal. Jadi pada preeklamsi bukan terjadi vasokonstriksi, tapi kegagalan dilatasi maksimal. Sehingga walaupun pembuluh darah maternal itu melebar, resistensinya juga menurun, tetapi kualitasnya, blood flow-nya itu tidak sebaik pada yang implantasinya sempurna. Hal inilah yang mendasari terjadinya suatu preeklamsi atau IGR. Nah, karena adanya kegagalan invasi trophoblast pada arteria spiralis, maka imunoring arteria spiralis ini inadekuat. Vaskular perifer tetap tinggi, dan inilah yang nanti akan kita evaluasi melalui pemeriksaan USG, baik USG morfologi maupun USG Doppler. Pada USG morfologi terjadi gangguan tumbuh kembang janin. Kita nanti akan lihat bagaimana biometri janin, kemudian bagaimana kualitas air ketuban, kemudian bagaimana juga kualitas plasenta. Ini yang akan kita lihat pada USG morfologi. Sedangkan USG Doppler, nanti kita akan lihat bagaimana keadaan arteri uterina, Dopplernya bagaimana, kemudian bagaimana kondisi arteri umbilikalis, kemudian arteri mid-cerebral arteri anterior, kemudian perbandingan antara cerebral arteri dan umbilikal yang kita namakan cerebral CPR atau cerebral placenta ratio. Kemudian kita lihat pada yang kasus-kasus yang
kronik, kita lihat bagaimana kualitas ductus venosusnya. Nanti akan kita bahas pada sesi ini. Baik, saya sudah sampaikan tadi untuk USG morfologi janin itu ada 3 penilaian kita. Yang pertama biometri. Biometri ini kita akan gunakan 5 biometri utama, yaitu biparietal diameter, head circumference, abdomen circumference, femoral length, dan estimated fetal weight, serta satu lagi rasio lingkar kepala dan ke perut atau HC-AC rasio. Kemudian kita akan melakukan penilaian amniotic fluid index, ketuban, dan penilaian ke plasenta, dalam hal ini gradingnya. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman sejauh sekalian, untuk kita melakukan biometri itu kalau bisa, terutama untuk pasien-pasien book case, pasien-pasien yang memang rutin ke kontrol di rumah sakit atau kontrol di klinik, mulailah teman-teman itu menggunakan individual growth chart dari si janin. Ini kita bisa mulai dari pemeriksaan trimester pertama, itu pemeriksaan CRL, ya pada mulai 6-14 minggu, kemudian berlanjut dengan biometri lainnya pada TM2 seperti BPD, HC, AC, FL, kemudian estimated fetal weight, dan cairan ketuban. Nah, jadi kita ada 3 patokan, itu persentil 5, 50, 95. Dikatakan dia tumbuh kembangnya normal pada semua pemeriksaan biometri ini kalau dia berada di persentil 5 sampai 95. Dikatakan dia gangguan tumbuh kembang bayi kecil kalau dia di bawah persentil kelima, sedangkan dia overgrowth itu kalau dia persentil 5. Nah, ini bisa terlihat dengan jelas. Jadi kalau selama ini kan kita tahu patokan baku bahwa gangguan tumbuh kembang itu kalau dia di bawah persentil 10. Nah, sekarang ini sudah dengan kita menggunakan growth chart individual ini, maka kita bisa menilai itu lebih awal. Jadi tidak dia harus menunggu dia di bawah persentil kelima atau persentil 10, tapi begitu dia terjadi suatu penyimpangan, maka kita bisa deteksi adanya suatu gangguan tumbuh kembang. Ya, nah contoh nih, ini pada kasus ini BPD-nya pada awal dia di persentil ke-50, kemudian berkembang lagi pada kehamilan 20 kita lihat dia naik, dia overgrowth, dia di persentil 95, kemudian dia slightly dia segi turun nih, dia di persentil ke 75, kemudian berikutnya dia berada di persentil ke 80. Ini adalah growth chart yang bisa kita amati. Kemudian pada ketuban juga, ketuban kalau kita lihat ya, kita kan patokan selama ini dikatakan dia oligohydramnion kalau single deepest pocket kurang dari 2 cm atau amniotic fluid index itu kurang dari 5 cm. Nah, sedangkan kalau kita lihat berdasarkan dia usia gestasinya, maka kita bisa lihat nih bagaimana kondisi cairan ketuban dari si ibu hamil tersebut. Nah, kita lihat nih dari persentil 16 sampai persentil 40 ini growth chart yang normal ya. Dikatakan dia normal kalau ketuban itu lebih kurang 8 sampai 24. Sedangkan dia rata-rata yang paling optimal persentil 50-nya itu antara 12 sampai 14 cm. Jadi kalau kita gunakan growth chart ini kita bisa menilai nih. Misalnya kita dapatkan pada usia kehamilan 34 minggu nih. 34 minggu dia ketubannya misalnya 9 cm. Secara teori 9 cm itu masih normal. Tapi karena kita tahu growth chart-nya itu dia berada di persentil ke-10, maka kita udah bisa bilang nih bahwa ibu ketubannya normal tetapi berkurang, ya tidak optimal. Nah, dari sinilah kita nanti bisa deteksi, oh ini kita harus evaluasi kenapa bisa usia kehamilan 34 minggu tapi ketubannya hanya 9 cm, sedangkan optimalnya kalau 34 minggu kalau kita lihat pada grafik ini dia harusnya di 14 cm. Nah, ini walaupun dia kondisinya masih normal, kita bisa nanti ketubannya berkurang atau tidak. Nah, ini nanti kita bisa lakukan evaluasi lebih lanjut. Bagaimana kesesuaian dengan tumbuh kembang si anaknya, bagaimana dengan fetal growth-nya, kemudian kita lihat dokternya, ada nggak gangguan dari tumbuh kembang plasenta, ada nggak gangguan blood flow-nya, kita lihat aliran darah di otak, aliran darah di umbilicus, kemudian aliran darah di arteria uterina, kemudian kita bisa recall bagaimana kualitas minum si ibu, ya,
kemudian ada tidak pecah ketubannya. Jadi dari menggunakan cat ini maka kita bisa deteksi lebih dini. Ya, yang berikutnya untuk mengetahui tumbuh kembang janin kita bisa juga lihat rasionya. Rasio utamanya yang kita gunakan adalah rasio lingkar kepala dan abdomen. Nah, kita lihat nih, kalau kita lihat misalnya ada gangguan tumbuh kembang janin misalnya persentase 10. Nah, tetapi kita bisa lihat menyimpangnya ini bagaimana, apakah dia menyimpangnya tumbuh kembangnya itu simetris atau dia asimetris. Bagaimana lihatnya? Itu dari rasio lingkar kepala dibandingkan dengan lingkar perutnya. Dikatakan dia asimetrik, ya, itu kalau dia rasionya itu di antara 1,1 sampai 1,3. Begitu dia di atas 1,4, maka kita katakan itu suatu asimetrik. Itu untuk biometri dan ketuban. Nah, kemudian basal ekogenik areasnya itu sudah mulai merata di bagian bawah, kemudian di bagian fetal site-nya itu kita lihat coma-like indentation. Jadi mulai terbentuk cotyledon imatur pada plasenta. Ini kalau pada gambar USG kita lihat ini adalah basal ekogenik areanya sudah mulai terlihat. Kemudian di sini sudah mulai ada terbentuk cotyledonnya. Tetapi batas-batas cotyledon ini belum sampai mencapai ke basal dari plasenta. Ini biasanya terjadi pada usia kehamilan 30 sampai 35 minggu. Sedangkan pada grade 3 kita lihat bahwa cotyledonnya itu sudah benar-benar mencapai ke basalnya. Dia sudah terbentuk dengan sempurna. Kalau kita lihat ini ada gambaran ekogenik ini mulai dari fetal site dia terus sampai ke basal sampai ke decidual site. Ini kita lihat juga nih. Ini adalah bentuk cotyledon yang nyata. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk deteksi ada tidak gangguan. Pada kasus-kasus preeklamsi, pada kasus IUCR, dia terjadi dismaturitas daripada plasenta, di mana plasenta grading itu dia melampaui usia kehamilannya. Tadi kita sebutkan bahwa misalnya grade 3 itu baru terjadi pada usia kehamilan 36 sampai 40 minggu. Nah, kalau kita dapatkan pada dia kehamilan 32 atau 30 minggu dia sudah grade 3, hati-hati ya, mungkin ini ada satu gangguan tumbuh kembang atau ada tanda awal dari suatu preeklamsi. Ini kita menilai morfologi daripada plasenta. Nah, kemudian berikutnya untuk deteksi IUCR dan preeklamsi kita selain morfologi kita juga periksa USG. Posisinya longitudinal, probe longitudinal dengan marker probe itu menghadap ke kepala si ibu. Kita letakkan di sisi kanan dan sisi kiri dari inguinal. Nanti kita akan tampak ada namanya arteri inguinal. Nah, arteri inguinal, kemudian kita lihat ada bagian yang menyeberang dari arteri inguinal. Ini yang bagian kanan. Untuk bagian kiri ini ada arteri inguinal, kemudian ini ada bagian yang menyeberangnya. Nah, bagian yang menyeberangnya ini adalah arteri uterina. Ini pada percabangannya rami ascendant dan rami descendant. Nah, pada arteri uterina yang kita lihat ada dua. Yang pertama pulsatility index, yang kedua ada tidak diastolic notching awal yang persisten. Nah, kalau kita dapatkan kalau kita dapatkan pulsatility index yang lebih dari persentil 95, nah ini kalau kita lihat di grafik ini ya, tabel ini, bahwa pulsatility index itu dia cenderung akan turun dengan bertambahnya usia gestasi. Nah, jadi kapan kita bisa mulai periksa arteri uterina? Ini sedini mungkin ya. Dari mulai 11-12 minggu kita bisa melakukan pemeriksaan arteri uterina. Nah, apa yang kita lihat sekarang? Yang pertama, ada tidak diastolic notching. Apa itu diastolic notching? Nah, sebelumnya kita ini ada gambaran gambar A, ini ada gambar arteri uterina yang normal, dia naik, kemudian dia turun, sistoliknya, kemudian diastoliknya. Lalu kalau kita lihat ini antara sistol dan diastoliknya dia turunnya smooth ya, rata dia, mulus dia. Nah, kapan itu dikatakan adanya diastolic notching? Diastolic notching itu kalau kita lihat dari sistol, begitu mau diastol dia ada sempat turunnya. Nah, gambar yang kedua itu lebih jelas, gambar yang C. Yang saya lingkari ini, nah, yang saya lingkari ini ada inilah diastolic notchingnya, yang ada tanda panah. Nah, ini normalnya dia tidak ada. Nah, diastolic notching ini normal
pada saat presentasi awal. Jadi di bawah 20 minggu kalau kita masih melihat diastolic notching ini masih normal dan dia menjadi akurat untuk prediktor preeklamsi bahkan angkanya sampai 76% kalau kita bisa dapatkan diastolic notching ini pada usia kehamilan di atas 20-22 minggu. Yang di Nah, bawahnya kelihatan nggak? bagaimana kalau pada kehamilan yang muda di bawah pada trimester 1? Pada trimester 1 diastolic notching ini normal kita temukan. Nah, yang kita gunakan adalah pulsatility index-nya. Nah, dikatakan pulsatility index itu yang normal pada usia dia bawah 13 minggu kalau dia angkanya adalah 2,39. Inilah adalah yang normal. Jadi kalau pada TM1 misalnya kita pada usia 12 minggu kita lihat notching itu masih aman. Tetapi begitu kita lihat arteri pulsatility index-nya, pulsatility index-nya itu kalau kita dapatkan dia di atas 2,39 maka kita bisa bilang, Bu, ini kemungkinan besar Ibu akan menderita preeklamsi atau kemungkinan besar anak Ibu nanti akan kecil. Jadi pada arteriotrina kita dua, pulsatility index dan early diastolic notching. Kemudian yang berikutnya kita menilai kualitas perfusi dari placenta to fetus itu pada Doppler arteri umbilikal. Dan arteri umbilikal ini idealnya kita lakukan pemeriksaan di 3 titik. Yang pertama di placental site, yang kedua di free loop, yang tali pusat yang berjalan bebas, yang kemudian di fetal site. Nah, kita letakkan, ya kita lakukan 3 pengukuran, kemudian kita ambil ratanya. Nah, dikatakan dia normal kalau sistolik dan diastoliknya ini tidak menyentuh basal line, ya garis basal ini. Nah ini adalah sistolik, ini adalah diastolik, ini adalah basal line. Kalau dia diastolik tidak menyentuh basal line itu kita katakan itu normal, ya. Nah, gambarnya bukan untuk nilainya kita lihat normogramnya dari PI-nya. Ini ada nomogram PI dari umbilikal, ya. Ini sesuai dengan usia gestasi, kita bisa samakan dengan grafiknya. Nah, kapan kita katakan itu abnormal? Yang pertama, kalau dia high resistant. Kalau kita lihat ini, jarak antara diastolik dan basal ini cukup tinggi nih. Nah, pada kasus yang kedua, ini masih normal, tetapi dia high resistant. Kenapa? Kalau kita lihat, sistolik dan diastoliknya cukup tinggi. Ini kalau kita dapatkan angkanya SD rasionya itu di atas 4 pada kehamilan trimester 3, maka kita curiga ini suatu high resistant daripada umbilical artery. Untuk kasus yang lebih lanjut, ini kita tidak bisa melihat diastolik. Jadi diastolik itu absen. Ini adalah sistolik, kemudian adalah basal, baseline-nya. Nah, diastoliknya kita tidak lihat lagi. Tidak ada di daerah baseline-nya. Ini namanya absent and diastolic velocity. Sedangkan yang lebih lanjut, yang lebih berat, kita lihat diastoliknya berada di bawah baseline-nya. Ini hanya terjadi suatu aliran darah reverse. Jadi diastoliknya reverse terhadap sistoliknya, dia terbalik, dia berada di bawah. Ini sudah fase yang lebih lanjut lagi. Ya, jadi pada atrium umbilical ada dua. Yang pertama, bagaimana PI-nya? PI itu kita mau melihat ada tidak redistribusi atau adanya suatu brain sparing effect, nanti akan kita bahas pada pemeriksaan CPR. Yang kedua, ada tidak absent and diastolic atau reverse and diastolic velocity. Ini untuk microinsufficiency intrafetal akibat gangguan presentasi yang berat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan mid cerebral artery anterior. Pada mid cerebral artery anterior yang kita nilai utamanya untuk deteksi adalah pemeriksaan pulsatility index. Dikatakan dia normal kalau pulsatility indexnya di atas persentil kelima. Itu kita periksa, ya. Ini adalah contohnya, ya. Ini bagian anterior, ini adalah bagian posterior. Ini dua gambar yang sama, ya. Ini anterior, ini posterior. Kita tampilkan dia posisinya setinggi talamus, kemudian kita hidupkan Doppler, maka nanti akan tampak dia gambaran suatu jaring-jaring circulus Willisi namanya. Kemudian kita letakkan probe itu lebih kurang 10 mm dari pangkal circulus Willisi. Jadi ini adalah circulus Willisi. Nah, 10 mm kita letakkan di bagian anteriornya. Jadi
normalnya dia high pulsatility. Jadi ini contoh ini pada usia 36 minggu kita lakukan PI-nya 1,74. Kalau kita lihat 36 minggu PI-nya 1,74. PI 1,74 artinya dia di dekat dengan mediannya. Dia ini kan 1,8. Ya. Dia di atas persentase ke-25. Berarti dia normal. Sedangkan kasus yang kedua pada 37 minggu kita dapatkan pulsatility indeksnya 1,23. 37 minggu 1,23. Oke. Ya. Dia dia bayangkan kita mau eh, mau mengaliri sesuatu yang tempatnya sempit dan berkelok-kelok, maka yang diharapkan adalah supaya aliran darah itu bisa mencapai bagian terujung, maka dia sifat aliran darah tersebut dia harus jet stream. Jet stream itu dia harus volumenya kecil tapi tekanannya tinggi, dia seperti jet. Nah, inilah karakteristik utama aliran darah di otak. Ya, jadi PI-nya itu harus tinggi. Beda dengan umbilikal. Kalau umbilikal semakin tinggi pulsatility index, maka semakin hipoperfusi si janin. Sedangkan kalau pada otak dia berkebalikan. Kalau dia PI-nya rendah, maka pulsatility index-nya rendah, artinya apa? Perfusi ke otaknya dia akan berkurang. Ini yang kita lakukan pada pemeriksaan mid cerebral artery. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana dikatakan abnormal? Kita katakan abnormal kalau pulsatility index pada arteri media itu di bawah persentase ke-5. Itu menandakan adanya suatu brain sparing effect. Nah, kita lakukan pengukuran namanya CPR. CPR itu kependekan dari cerebral placental ratio, yaitu rasio dari pulsatility index aliran darah di otak dibandingkan dengan pulsatility index arteri umbilikal. Kalau dia nilainya di bawah persentil ke-5 atau di bawah nilai 108, maka dia menandakan adanya brain sparing effect, itu menandakan suatu outcome yang buruk. Nah, sekarang apa itu cerebral placental ratio atau CPR? CPR itu adalah rasio antara pulsatility index aliran darah di otak atau PIMCA dibagi dengan pulsatility index arteri yang ada di umbilicus. Normalnya pada trimester ketiga CPR itu di atas 1,08. Nah, kalau dia di bawah itu, maka itu tanda-tandanya ada suatu hipoperfusi dan terjadi suatu redistribusi aliran darah pada janin. Bagaimana teorinya? Jadi contohnya kita kebutuhan 10 misalnya. Begitu kebutuhan kita 10 dan kita bisa memenuhi 10-10-nya, maka semuanya berjalan dengan normal. Tetapi kalau kita punya kebutuhan 10 misalnya, tetapi barang yang ada, atau misalnya kebutuhan kita 2 juta misalnya, tapi income kita hanya 1 juta. Bagaimana nih 1 juta ini bisa mencukupi kebutuhan kita yang harusnya 2 juta? Nah, kita harus melakukan suatu skala prioritas. Nah, skala prioritas inilah yang di janin itu terjadi suatu brain sparing effect. Jadi begitu ada suatu keadaan gangguan perfusi dan oksigenasi dari plasenta ke janin, jadi supply itu lebih rendah daripada demand si janin, maka si janin akan melakukan kompensasi. Nah, dia akan melakukan memprioritaskan aliran darah itu ke organ-organ yang paling penting. Organ yang paling penting adalah otak. Ya. Nah, dengan dia memprioritaskan aliran darah ke otak, maka dia mengalirkan aliran darah yang dari plasenta itu mayoritas ke bagian otaknya, itu dengan cara menurunkan pulsatility index yang di otak. Akibatnya apa? Nilai PIMCA itu turun. Kemudian untuk dia mengurangi aliran darah ke bawah, bagian perut ke bawah, dia akan meningkatkan resistensi vaskular yang ada di umbilicus janin. Jadi dia akan meningkatkan pulsatility index arteri umbilikal dan menurunkan pulsatility index dari otak. Akibatnya apa? CPR, rasio antara pulsatility index di otak dan pulsatility index di umbilikal yang harusnya tinggi
di atas 1,08 karena dia rasio yang terbalik, akibatnya dia menjadi di bawah 1,08. Jadi kalau pada usia di atas 34 minggu kita dapatkan fertility index dia di bawah 1,08, maka meta-analisisnya mengatakan dia high risk untuk gangguan tumbuh kembang yang buruk. Khalil tahun 2012 mengatakan CPR yang kurang dari 108 dia 3,12 kali untuk mengalami mortalitas pada si janinnya. Wolfgang juga dan Conde Agudelo 2018 juga mengatakan CPR kurang dari 108 dia 2,85 dan 3,45 kali lebih berisiko untuk mengalami morbiditas dan mortalitas. Kemudian semua meta-analisis juga setuju ya bahwa CPR yang kurang dari 108 itu dia berpotensi setidaknya 3,2 kali untuk terjadi morbiditas dan mortalitas pada janin. Ini adalah pemeriksaan Doppler. Nah, lebih lanjut lagi, ductus venosus. Nah, ductus venosus ini sebenarnya gangguan terakhir yang muncul pada keadaan IGR atau pada keadaan plasenta yang menyebabkan gangguan tumbuh kembang pada si janin. Jadi, kalau kita sudah dapatkan adanya kelainan pada ductus venosus itu biasanya sudah pada end stage dan biasanya kemampuan bertahan janin itu sudah dalam hitungan jam. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa lakukan terminasi segera, kalau sudah ada gangguan ductus venosus baik absent E-wave ataupun reverse E-wave pada ductus venosus itu biasanya janin itu akan meninggal dalam waktu 6-12 jam. Nah, bagaimana kita meriksa ductus venosus? Jadi ductus venosus itu posisinya dia tepat di bawah vena, tepat di dekat vena porta. Jadi kalau kita tampilkan dia ini adalah aorta abdominalis, ini adalah umbilical, kemudian kita cari dari umbilicus, dari vena umbilical yang langsung menuju ke jantung. Ini adalah ductus venosus, ya. Nah, ductus venosus itu yang kita nilai ada 3 gelombang. Lihat gelombang yang gambar B ya. Ini ada gelombang ini yang paling besar ini sistolik, kemudian gelombang naik yang kecil ini adalah diastolik, kemudian di antara sebelum mulai sistolik yang kedua ini ada gelombang A, atrial contraction. Nah, gelombang A ini yang kita nilai ya. Normalnya gelombang A ini dia posisinya tidak begitu jauh dari gelombang yang D, diastolik, dan dia posisinya dia cukup lebar terhadap baseline-nya. Gambar C ini menggambarkan adanya suatu hipoperfusi yang ringan sedang pada janin, ditandai dengan sistol diastolnya sudah mulai jauh jaraknya, kemudian gelombang A-nya dia jauh lebih turun daripada gelombang diastoliknya, tetapi dia belum menyentuh baseline. Pada keadaan C kita bisa katakan bahwa ini ada gangguan perfusi pada janin, tetapi janin masih bisa kompensata. Tetapi pada gambaran D, E, dan F ini sudah gambaran suatu patologi. Pada gambaran D kita lihat gelombang A-nya ini sudah menyentuh baseline. Ini sudah abnormal gelombang A namanya, atau abnormal E-wave. Pada kasus yang E dia lebih jelek lagi, dia sudah reverse. Jadi reverse daripada gelombang A atau reverse E-wave ductus venosus. Sedangkan yang F itu sudah end stage itu. Ya, reverse-nya sudah terlalu dalam. Nah, adanya suatu absent, reverse atau deep reverse pada ductus venosus ini mengindikasikan fetal growth retardation yang berat, dan itu sudah pada fase end stage. Sebentar lagi akan terjadi suatu hipoksia jaringan. Nah, inilah marker-marker penanda pada USG untuk kasus-kasus preeklamsi dan IUGR. Nah, kemudian kita akan masuk topik yang kedua, mungkin tidak begitu panjang, ini adalah untuk kelainan kongenital. Ya, untuk kelainan kongenital kita bedakan TM1 dan TM23. Pada TM1 kita ada 5 marker utama. Yang pertama adalah nuchal translucensi, yang kedua nasal bone, yang ketiga intracranial translucensi. Kemudian ductus venosus dan tricuspid regurgitasi atau aliran balik dari tricuspid. Sedangkan TM2 dan 3 kita harus detail scan. Kita nggak akan bahas TM23. Kita fokus ke TM1 saja. Nah, ini adalah untuk pemisahan TM1 ya. Untuk morfologinya kita dapatkan ada 3 morfologi utama. Yang pertama ada nuchal translucensi. Kapan kita periksa screening TM1 ini mulai usia kehamilan
11 minggu 0 hari sampai 13 minggu 6 hari, atau ukuran CRL ya itu 4,45 mili sampai 85 mm ya. Kemudian posisinya dia harus posisi mid sagittal ya, harus posisi netral. Apa itu posisi netral? Dagunya itu tidak menyentuh dada. Kalau dia menyentuh dada itu bisa diperiksa, namanya hiperrefleksi, atau dia dagunya menjauhi garis normalnya kalau dia ekstensi. Jadi dia harus posisi normal. Bayangkan posisi kalau kita sedang tidur, itu adalah posisi normal. Nah, apa yang kita nilai? Yang pertama kita nilai nuchal translusensi. Ya, kita lihat adalah inner to inner. Jadi kalau kita dapatkan posisi seperti ini, kita lihat adanya ekogenik di belakang leher, kita lihat adanya nuchal translusensi. Dikatakan nuchal translusensi itu normal kalau dia di bawah 2,5 mm, dan dikatakan dia abnormal kalau dia di atas persentil 95, yaitu di atas 3,5 mm ya. Itu NT. Yang kedua adalah nasal bone length. Nasal bone length itu kita lihat ada atau tidak ada. Ada beberapa buku yang mengatakan hipoplasia nasal bone merupakan prediktor, tetapi ini masih debatable ya. Yang paling banyak dipakai adalah ada atau tidak ada nasal bone-nya. Kemudian yang ketiga adalah intracranial translusensi. Jadi pada pemeriksaan mid sagittal posisi normal, selain NT kita lihat ada 3 garis gambaran hipoekoik di kepala janin. Yang pertama yang paling atas itu ada brainstem, batang otak. Yang paling bawah ada cisterna magna. Nah, di antara brainstem dan cisterna magna itulah letak intracranial translusensi. Ini pun harus dilihat grafiknya, berapa grafik normalnya. Ini adalah morfologi trimester 1 ya. Kemudian yang berikutnya adalah katup tricuspid ya. Katup tricuspid kita bisa 2 cara. Yang pertama bisa kita mid sagittal, kemudian kita letakkan kursor kita di daerah ventricle kanan, di atrioventricle kanan, atau bisa juga kita posisi port chamber view. Kita posisi port chamber view ya, potong dadanya setinggi dada, setinggi port chamber view, kemudian kita letakkan markernya di daerah ventricle kanan ya. Nah, kemudian kita lihat gelombangnya. Ya. Pada ventricle, pada atrioventricle kanan itu katupnya ada katup tricuspid. Jadi ada 3 katup triluminer, sedangkan trilunar. Sedangkan pada katup yang mitral ada 2 lunar ya. Nah, pada trilunar itu dia menyebabkan bunyinya pecah, lep drep lep drep. Nah, pecahnya itulah yang kita lihat pada Doppler, itu khasnya itu sebagai gelombang E dan gelombang A. Gelombang A itu adalah early systolic, sedangkan gelombang A itu atrial contraction. Ini adalah gelombang pecah, inilah yang khas menjadi katup tricuspid. Nah, yang kita lihat adalah ada tidak regurgitasi. Apa itu regurgitasi? Aliran balik itu setelah atrial contraction. Normalnya setelah gelombang E, gelombang A, nah aliran balik ini tidak ada atau hanya sedikit dia turunnya. Nah, tapi kalau dia turunnya sampai tajamnya itu batasannya di bawah 65 cm per menit, maka kita katakan ini ada suatu tricuspid regurgitasi. Kemudian yang terakhir ada ductus venosus. Ductus venosus sama seperti saya jelaskan, yang kita nilai adalah gelombang S sistolik, gelombang D diastolik, dan gelombang A atrial contraction. Dikatakan normal kalau gelombang A ini tidak menyentuh baseline. Dikatakan dia absen kalau gelombang A yang ini dia menyentuh baseline, atau di reverse kalau dia lebih rendah daripada baseline atau melewati baseline. Nah, 3 marker inilah yang kita gunakan ya. Kalau kita dapatkan NT normal, IT normal, MB normal, maka kita katakan 76% ini tidak ada kelainan genetik. Tapi begitu kita kombinasi dengan regurgitasi tricuspid yang normal, yang tidak ada, kemudian ductus venosus normal, maka dia akurasinya mencapai 86%. Nah, ini yang harus kita infokan ke pasien. Bu, yang saya periksa tengkuknya normal, otaknya, intraotaknya normal, tulang hidungnya normal, katup jantungnya normal, ductus venosusnya normal. Artinya apa? 86% tidak ada kelainan genetik. Jangan kita katakan
oh pasti aman, pasti enggak. Karena semua buku mengatakan maksimal pemeriksaan USG hanya 86% saja. Ya. Nah, bagaimana kalau ibunya mau lebih jelas? Ada opsi yang lain. Itu bisa dengan marker, biomarker, bisa serum ibunya, itu akurasi itu sampai 88 sampai 92%, ya. Kita bisa periksa PAP E, beta HCG, kemudian AFP dan lain sebagainya. Atau yang paling bagus itu kita periksa NIPT, non-invasive prenatal testing. Itu saat ini sudah ada yang mikrodeletsinya itu sampai 44 kelainan kromosom utama dengan akurasitas itu di atas 95%. Khusus untuk trisomi 13 sama 1421 dia akurasitas di atas 98 dan 99%. Tapi itu biayanya mahal. Nah, inilah marker trimester 1 baik morfologi ataupun dokter untuk deteksi suatu kelainan kongenital. Nah, sekarang bagaimana sih praktisnya? Apa sih intinya yang harus diperiksa? Nah, jadi kalau kita datang pasien TM1, mulai sekarang periksa minimal 2. Bagaimana nukal translusensinya? Ini untuk objek umum yang non-veto. Ya. Kemudian periksa bagaimana Doppler arteriuterina. TM1 arteriuterina normal ada notching. Yang dilihat bukan notchingnya, tapi bagaimana pulsatility index daripada arteriuterinanya. Cukup 2 pada TM1. Lihat nukal translusensi, lihat pulsatility index arteriuterina. Dan pada TM2 kita lanjut lagi, yang kita lihat kesesuaian biometri dengan usia gestasi. Ada tidak dia menyimpang dari kurva individunya. Kemudian kita kombinasi dengan pemeriksaan arteri uterinanya. Pada TM2 dilihat ada 2, pulsatility index dan bilateral notchingnya. Kemudian lebih lanjut kita kombinasi dengan arteri umbilikal. Apa yang dilihat pada arteri umbilikal? Ada tidak peningkatan pulsatility index, atau ada tidak absen, atau ada tidak reverse and diastolic velocity dari umbilical artery. Nah, TM3 itu lebih luas lagi. Ya, kita periksa lebih banyak. Yang pertama biometri, kesesuaian antara biometri atau fetal growth chart individu terhadap usia gestasi, kombinasi dengan arteriuterina yang kita lihat ada tidak early notching, early diastolic notching, atau peningkatan pulsatility index, kombinasi lagi dengan umbilical artery, ada tidak dia peningkatan pulsatility index atau absent and diastolic atau reverse and diastolic umbilical artery, atau peningkatan pulsatility index daripada MCA. Kemudian kita bandingkan antara PI MCA dibandingkan PI umbilical untuk melihat cerebral placenta rasionya. Apakah normal di atas 108 ataukah dia abnormal di bawah 1,08. Nah, kalau pada TM3 biometrinya melenceng dari kurva individu, arterina PI-nya meningkat atau ada notching, kemudian CPR-nya juga misalnya turun di bawah 1,08, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan ductus venosus. Dimana kalau kita lihat ductus venosus kalau sudah ada absen atau reverse daripada gelombang A, maka itu sudah end stage daripada fetal hipoperfusi dan sudah menuju suatu fetal hipoksia. Baik, take home message kita. Jadi mulai sekarang jangan buru-buru kalau ANC. Ya, USG itu kita minimal periksalah USG morfologi, ada tidak kelainan. Kemudian mulailah Doppler. Doppler itu minimal 3 kalau objek umum, uterina, umbilical, dan mid cerebral artery anterior. Kalau kita kombinasikan antara USG morfologi, fetal weight gain, kemudian Doppler, itu bisa meningkatkan akurasi deteksi gangguan kehamilan. Ya, kemudian dengan kita bisa early deteksi, maka kita bisa target prevention. Jadi dengan tahu, oh ini gangguannya di sini, kita lihat bisa nggak dikoreksi. Kalau bisa, utamanya karena gangguan nutrisi itu bisa dikoreksi. Tapi kalau dia gangguannya karena gangguan plasenta, ya kita lakukan pencegahan. Apa bisa dengan pemberian aspilet, kalsium, vitamin D, antioksidan dan sebagainya. Dan dengan targeted prevention, kalau dia compliance-nya di atas 90% terbukti, ya bisa mengimprove perinatal outcome hingga 72%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf